Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semangat. Halo. Nah, pada hari ini kita akan melakukan proyek pembuatan profil pelajar Pancasila atau yang lebih dikenal dengan P5. Dan tema hari ini kita akan menyangkut soal suara demokrasi, yang dimana subtemanya adalah dialog demokrasi. Nah, sebelum memulai, kita perkenalan dulu deh. Saling kenal nggak ya? Perkenalkan, saya Fasya Masayu sebagai moderator. Ada 3 fraksi yang memiliki cewek-cewek cantik di sini. Dari fraksi pertama, ayo perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melidika dari kelompok 1. Dan nama saya Asyara Octaviola. Oke, lanjut kelompok 6, fraksi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramita dari fraksi 2. Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Jadi dari fraksi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahira dari fraksi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Jadi 3 fraksi ini akan memainkan peran sebagai pertama, fraksi 1 itu memainkan peran sebagai pro. Sama dengan fraksi kedua juga pro, dan fraksi ketiga akan memainkan peran sebagai kontra, pihak kontra. Nah, omong-omong soal suara demokrasi, saya mau tanya nih kepada setiap fraksi. Apa sih demokrasi itu menurut setiap fraksi? Dari fraksi pertama. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi menurut kami itu demokrasi itu adalah kayak sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mana? Kedua, mungkin ada pendapat lain soal demokrasi. Baik, terima kasih. Izinkan saya menjawab. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang keputusan penting baik secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas. Demokrasi itu Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang keputusan penting baik secara langsung dan tidak langsung. Oke, jadi jawaban dari ketiga fraksi itu hampir sama ya, atau memiliki inti yang sama, yaitu sistem pemerintahan. Nah, omong-omong tentang demokrasi yang sudah disampaikan oleh 3 fraksi tadi, pada tahun 2024 kita akan menyambut sebuah pesta demokrasi yang dikenal sebagai pemilu. Nah, pemilu ini kan pemilihan umum nih. Nah, dalam pemilihan umum pasti ada 2 kandidat, yaitu pemilih yang sudah beranjak usia dan pemilih pemula. Berkaitan dengan hal tersebut sekaligus dengan mosi atau topik kita akan membahas soal pemilih pemula. Nah, dari fraksi pertama, apa sih pemilih pemula menurut kalian? Pemilih pemula menurut saya yaitu merujuk pada individu yang baru.
untuk fraksi kedua, apakah punya jawaban lain? Silakan. Menurut kami, pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan sudah genap 17 tahun atau lebih. Oke, baik, terima kasih. Oke, dari fraksi 3, apakah memiliki jawaban lain atau sama? Ya, pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah pernah menikah, yang mempunyai hak memilih dan sebelumnya belum termasuk pemilihan karena ketentuan undang-undang negara. Oke, kita dapat simak di sini ya bahwa dari ketiga fraksi itu memiliki jawaban atau inti yang sama. Jadi menurut ketiga fraksi, pemilih pemula itu adalah pemilih atau warga Indonesia yang sudah genap 17 tahun atau lebih yang memiliki hak suara dalam pemilihan. Oke, bagus. Terima kasih atas jawabannya. Nah, ngomong-ngomong soal pemilih pemula, saya akan membuka segmen tanya jawab kepada setiap fraksi. Nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada setiap fraksi, mohon dijawab. Jika fraksi tidak bisa menjawab, maka akan dilemparkan kepada fraksi lain. Ataupun jika fraksi yang disebut sudah menjawab, fraksi lain boleh memberikan tanggapan atau bantahan terhadap pendapat fraksi tersebut. Dan nantinya audiens akan diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada setiap fraksi. Jadi jika ada yang menurut kalian membingungkan atau tidak jelas, kalian bisa menanyakan kepada setiap fraksi tersebut. Oke? Baiklah. Kenapa kita harus melibatkan para pemilih pemula dalam pemilihan umum? Di samping melibatkan orang-orang yang sudah berpengalaman dalam bidang politik. Terima kasih, silakan. Ya, seperti saya katakan tadi, pemilih pemula yaitu merujuk pada individu yang baru pertama kali memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam pemilihan politik. Dan kenapa harus melibatkan pemilih pemula? Agar meningkatkan partisipasi demokrasi dan kenapa harus melibatkan pemilih pemula? Untuk membantu memperkuat partisipasi demokrasi dalam masyarakat. Oke, terima kasih jawabannya. Apakah ada sanggahan dari fraksi lain? Dipersilakan kepada fraksi 3 untuk menyampaikan sanggahannya terhadap jawaban dari fraksi kedua. Silakan. Baik, terima kasih. Walaupun ada solusi di dalam hal tersebut, namun ada beberapa pihak yang terindikasi terpapar berita hoax. Pemilih pemula adalah pengguna media sosial aktif. Ada banyak berita yang tersebar dan berpotensi berita bohong atau hoax. Dan banyak anak muda yang termakan berita palsu berupa black campaign. Terima kasih. Baik, dipersilakan kepada fraksi pertama untuk mengomentari atau menjawab sanggahan dari fraksi ketiga ini. Menurut saya langsung tutup poin aja, langsung laporkan berita palsu kepada platform atau situs web yang menyebarkan berita tersebut. Jadi maksud fraksi pertama itu berita hoax yang disebarkan itu langsung dilaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepada pihak platformnya langsung gitu. Oke, baik. Cukup bisa diterima, Kak. Oke, pertanyaan ketiga untuk fraksi ketiga. Kontra. Apa yang membuat kalian menentang suara pemilih pemula? Padahal ini merupakan hak suara mereka. Kan hak suara mereka. Itu kan merupakan hak mereka untuk memberikan suara. Tapi kalian menentang. Dipersilakan kepada fraksi ketiga untuk menjawab pertanyaan tersebut.